Gosho wa kudasai ware no nawo Ultraman Z. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan di video kali ini kita akan kembali melakukan unboxing dan juga review dari lini SF Figuarts Ultraman Z Original Form. Ya, jadi di sini ini sudah ada barusan aja datang ini. Ya, masih fresh banget si Ultraman Z Original Formnya ini. Ini bisa kita lihat ini untuk boxnya kondisinya masih mulus banget ya. Iya, namanya juga masih baru. Dan di sini bisa kalian coba lihat ini ada penampakan dari si Ultraman Z Original Formnya ini. Lalu kemudian ada juga penampakan SF-nya di balik blisternya. Lalu seperti biasa ada logo Bandai Biru di kanan bawah maksud gua, dan juga ada logo Tamashii Nations, lalu ada stiker Tamashii Nations Quality yang katanya sih menjanjikan kualitas yang bagus ya dari Tamashii Nations, kualitas yang original sesuai dengan namanya ini ya, original. Oke, lalu kemudian di sudut kiri bawah ini ada logo dari Ultraman Z, desain by Tamashii Nations in Japan, Bandai Spirits made in China. Oke, lalu tampak samping sini ada gambar si Ultraman Z Original Formnya. Lalu kemudian di bagian belakang boxnya, di sini ada pose-pose keren dari si Ultraman Z originalnya. Ini ada pose yang nyeleneh kayak gini. Terus ini option parts, ini kita akan dapat Zestium Kousen yang bisa digunakan di SF Ultraman Z Original dan juga di Ultraman Z Alpha H. Oke, dan ya udah gitu aja sih untuk boxnya, biasa aja, standar box SF Ultraman pada umumnya. Jadi langsung saja kita unboxing di sini. Kita buka segelnya, terus kita buka dan keluarkan dari kotaknya. Ya. Kita keluarkan semua isi-isinya. Oke, jadi ini ada apa ini? Tamashii Nations, thank you for purchasing. Ya, terima kasih untuk membeli. Sama-sama. Lalu kemudian ini ada dapat buku manualnya. Ya, buku manual dari SF Ultraman Z Original Form. Jadi di sini ada panduan ya untuk mengganti color timernya si Ultraman Z ini yang biru ke merah. Jadi ditekan naik terlebih dahulu, lalu dicopot, lalu dipasang. Kemudian ini di sini ini bagian-bagian yang bisa ditarik ya, terutama di bagian pahanya sini. Ini dilihat ada keterangannya bisa ditarik turun ya. Ini untuk artikulasi yang lebih baik. Oke, lalu kemudian di sini untuk efek Zestium Kousennya. Jadi nanti pergelangan tangannya dicabut lalu dipasangkan dengan pergelangan tangan yang memang udah nyatu dengan Zestium Kousennya ini. Jadi nanti bisa seperti ini. Oke, udah habis gitu aja untuk panduan manualnya. Lalu kemudian berikutnya ini dia penampakan dari dalam blisternya. Jadi kita akan mendapatkan satu buah SF Figuarts Ultraman Z Original Form. Lalu kemudian dapat color timernya yang warna merah ini. Lalu kemudian dapat efek Zestium Kousennya yang ini ya, yang lebih panjang ya daripada yang versi Ultra Action Figure Z Alpha H kemarin yang Bandai China punya itu kan lebih pendek ya untuk efek Zestium Kousennya. Yang ini panjang, memang sesuai skala SF punya. Lalu kemudian di sini kita juga dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang extra hand ya. Sangat banyak untuk extra handnya. Oke. Ini langsung saja kita buka blisternya. Dan kita angkat keluar untuk figurnya.
Dan inilah dia Gosho wa Kudasai Ware no Nawa Ultraman Z. Ya, ini versi original ya, original form dari SF Figures Ultraman Z. Oke. Kameranya ditinggiin sedikit. Oke. Ini, dan ya kita buka terlebih dahulu untuk plastik yang ada di perutnya ini ya. Oke, sudah cepat satu, lalu satu lagi yang di bagian dadanya. Oke. Dan ya, oke, inilah dia SF Figures Ultraman Z original. Kita coba lihat detailnya lebih dekat. Mantap nih, bagus ya, detail banget. Terus catnya juga bagus ya, iyalah original Bandai. Oke, sampai ke bagian belakangnya juga detail. Oke, nggak ada yang defect sih sejauh pandangan mata gue ini. Yang gue dapat ini bagus. Oke, lalu kita coba lihat lebih dekat bagian kepalanya. Ini detail ya, bagian color timernya juga bagus. Oke, langsung saja kita masuk kepada bagian artikulasi. Kita coba cek artikulasinya. Bagian kepala bisa melihat ke atas sejauh ini. Oke, lalu menunduk ke bawah sejauh ini, berputar ke kiri, berputar ke kanan, terus bisa menekuk juga kepalanya, menekuk kiri, menekuk kanan. Oke, bisa pinatun gini ya. Ada artikulasi ball joint di lehernya, jadi bisa berputar, bagus. Kemudian untuk artikulasi lengannya, ini shoulder pad atau bahunya ini bisa diangkat, jadi tidak menghalangi. Untuk artikulasinya bisa mengangkat lengannya 90 derajat ya. Ini gaya andalannya ya, sebutkan namaku Ultraman Z. Oke, kemudian di sini untuk lengannya bisa ditekuk kayak begini. Oke, lalu di pergelangan tangan juga bisa berputar, bisa menekuk juga sedikit untuk pergelangan tangannya kayak gini ya. Selain berputar bisa menekuk. Lalu kemudian tidak ada bicep swivel ya, tidak bisa berputar di bagian bicepnya di sini. Umumnya SF memang seperti itu ya. Ini karena memang belakangan gue ada banyak main figur Marvel yang apalagi Marvel Legends itu ada bicep swivelnya, jadi bisa berputar di bagian sininya. Tapi kalau SF itu nggak ada ya. Lalu kemudian juga bisa berputar seperti ini 360 derajat, nggak ada masalah. Lalu kemudian artikulasi bagian dada, membusung ke belakangnya segini. Lalu untuk membungkuk ke depan nggak terlalu, segini aja. Oke, tapi masih ada artikulasi dari perut yang bisa membantu. Ini perut ke belakang segini, perut ke depan segini ya, nggak terlalu bungkuk-bungkuk banget. Oke, lalu kemudian artikulasi pada bagian kaki seperti yang di manualnya tadi, ini bisa diturunin ya. Jadi kalau diturunin ini akan kelihatan ada gap ya, atau celah di antara ini. Ini kalau dinaikin mana ya? Nah, kalau dinaikin kurang lebih kayak gini. Terus bisa diturunin, jadi kayak ada celahnya gitu ya. Ini untuk artikulasi kaki yang lebih baik. Ini bisa menendang ke depannya cukup tinggi, kurang lebih 90 derajat lebih dikit. Oke, menendang ke belakangnya dikit aja. Tapi di sini bisa menekuk sejauh ini ya, double joint, bagus banget. Oke, lalu artikulasi pergelangan kaki bisa berputar kiri kanan, bisa naik turun kayak gini. Oke, lalu seperti biasa SF di ujungnya juga bisa ditekuk. Oke, lalu bagaimana dengan kemampuan splitnya? Split segini aja, jadi agak kehalang. Oke, jadi kalau kalian udah nonton video review SF Ultraman Z Alpha Edge yang sebelumnya, ini kurang lebih masih cukup mirip untuk artikulasi kakinya ya. Jadi
agak terbatas di bagian kakinya, nggak bisa yang terlalu gimana-gimana. Oke. Lalu berikutnya kita coba cek aksesorisnya. Ini tadi dapat color timernya yang warna merah ya. Jadi untuk mengganti color timernya ini tinggal didorong naik, lepas, lalu kita ganti. Yang ini dorong masuk turun. Oke, kayak gini. Jadi ini ketika color timernya lagi merah. Oke. Lalu kemudian coba kita ganti sekalian juga part tangannya. Tangan kirinya kita ambil yang ini, pose karate chop gini ya, karena mau buat pose Kousen. Ini kita lepas yang ini, lalu kita ambil part tangan yang ini yang ada efek Cestium Kousennya. Kita coba pasangin dulu. Bisa juga nih. Iya, oke guys, jadi ini udah berhasil gue pasangin. Ya sedikit susah dikit ya, karena agak berat ya untuk part tangan yang ada sistem Kousennya ini, tapi kurang lebih seperti ini. Yang ini sudah gue posein sekalian ya. Cestium Kousen. Wah, gila, keren banget ini ya. Ini efeknya mantep banget ya, efek yang seharusnya kita dapatkan di SFZ Alpha H kemarin, tapi sayangnya yang si Alpha H kemarin nggak dapatnya yang di Z original ini. Tapi karena gue punya kedua-duanya dan warna tangannya itu sama-sama silver, jadi sekali lagi efek Cestium Kousennya ini bisa digunakan juga di SAF Ultraman Z Alpha H ya. Dan ya, untuk aksesorisnya kurang lebih segini-gini aja. Selebihnya itu cuman part tangan yang lain. Coba sekalian ini kita ganti ya. Jadi kurang lebih gini kalau tanpa efek Cestium Kousennya ya. Tangan open hand. Kemudian kita harus buat pose signature-nya juga. Ya, kayak gini. Goshowa kudasai, wari no nawa, Ultraman Z. Ya, kurang lebih kayak gini. Lalu kemudian part tangan apa lagi ya yang unik, ini part tangan yang nunjuk. Ini susah juga nih untuk ganti-ganti part tangan. Ini kita pakai part tangan yang nunjuk ya di tangan kiri dan juga di tangan kanannya. Iya, jadi ini udah berhasil kepasang akhirnya. Jadi ya kurang lebih seginilah untuk aksesoris yang kita dapatkan dari SF Figures Ultraman Z Original Form ya. Jadi kalau untuk menurut pendapat gue pribadi, ini figurnya bagus banget karena gue memang kebetulan fansnya Ultraman Z ya. Dari sekian Ultraman Reiwa yang baru ya, dari era Reiwa. Kalau untuk Taiga sih gue skip karena gue kurang doyan si Taiga. Meskipun desainnya oke, tapi dari segi cerita gue ngantuk nonton si Taiga. Tapi kalau yang si Ultraman Z ini bagus sih, gue doyan. Jadi menurut gue ini Ultraman yang sangat
keren ya, sangat menarik. Dan untuk skor gue pribadi, gue akan memberi nilai 9 dari 10 ya. Bagus banget, figur yang sangat detail, artikulasinya juga ya lumayan lah, standar seperti Ultraman Z Alpha Edge. Lalu untuk segi aksesoris juga standar aja ya, tapi ya lumayan, setidaknya dapat efek Cestium Cousin-nya, lalu kemudian part tangannya juga cukup lumayan banyak. Jadi ya kurang lebih segini saja dulu untuk review dari SF Figures Ultraman Z Original Form. Like jika kalian suka dengan video ini, komen kalau kalian ada pertanyaan di bawah, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan kalau belum subscribe dong. Oke, dan jangan lupa juga buat aktifkan notifikasi lonceng biar kalian tidak ketinggalan untuk video-video review yang berikutnya. Dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!